Benar tidaknya pengakuan Dani bahwa dirinya tidak mengetahui anak bungsunya kerap menyetir mobil ke sekolah mungkin bakal terkuak saat ia memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Namun soal tanggung jawab, Dani sepertinya langsung sigap. Kemarin ia mengunjungi para korban satu persatu untuk menunjukkan kepedulian kepada para korban. Dengan raut wajah turut berduka, Dani mengawali kunjungan ke keluarga korban yang ada di Jakarta. Kepada setiap keluarga yang didatangi, Dani berjanji untuk membiayai pendidikan anak-anak para korban. Musibah yang kita alami bersama, yang dialami oleh putra dari bapak dan ibu. Beliau menjanjikan pendidikan untuk anak-anak saya ketiga itu, dan beliau juga memberi santunan untuk sayanya yang seorang janda ditinggalkan suami saya. Ya saya pengennya sih ke pendidikan akhir ya Mas, sampai kuliah. Tapi prinsip buat saya proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan, tetap yang bersalah itu bersalah, yang benar itu benar. Kami serahkan seluruhnya kepada pihak yang berwajib. Saya mau keadilan, saya mau keadilan. Suami saya. Tadi udah semua kok, udah sampai. Ya itu kan kita kekeluargaan, jadi nggak usah. Iya. Pokoknya ini aja sama keluarga saya. Itu orang nggak mampu Mbak, saya nggak mau pokoknya. Saya harus selesaikan itu. Belum perlu Dani ngambil saya suruh tahan dia. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak ikhlas Mbak, anak saya. Ini hanya sebuah tanggung jawab moral. Terserah kalau itu dipahami sebagai upaya perdamaian ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dianggap itu perdamaian, saya juga nggak apa-apa. Tapi jangan dipahami ini sebagai sebuah upaya untuk tidak ada tuntutan. Dani menolak bila kunjungannya ke rumah keluarga korban ditafsirkan sebagai upaya untuk meredam emosi keluarga korban agar tidak muncul gugatan menuntut ganti rugi. Sebagai bentuk kepedulian sekaligus bela sungkawa, Dani akan membiayai sekolah anak-anak para korban. Bukan hanya sampai lulus SMA, tapi sampai kuliah memboyong gelar doktor atau hingga program S3. Sontak saja hati yang semula berduka menjadi lulus ketika. Namun janji itu baru sebatas ikrar di lisan. Begitupun untuk keluarga korban di Bogor yang dikunjungi Dani tadi malam baru sebatas janji lisan. Iya. Beberapa misalnya, saya nggak bisa sebutkan semua ya, beberapa ada yang yatim piatu, ingin anaknya sekolah sampai selesai, ya artinya itu saya lakukan ya, tidak hanya sampai kuliah, sampai S1, S2, S3 saya akan tetap membiayai. Jadi dalam bahasa ini orang tuanya ingin anaknya sekolah kan luas ya. Artinya begitu dia lulus SMA dia pengen kuliah, oke kuliah. Kalau misalnya dia pengen S1 ya S1, S2, S3 itu menjadi tanggung jawab saya. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya selesai di tahun 2013. Itu adalah tanggung jawab yang cukup lama, belasan tahun, karena ada beberapa anak yang usianya masih 2 tahun. Jadi tanggung jawab saya adalah
Tidak hanya di tahun 2013 ini, tapi mungkin sampai belasan tahun ke depan. Sesuai dengan komitmen yang dibicarakan, alhamdulillah semua permasalahan ini sudah selesai. Lepas dari soal janji Dhani untuk membiayai anak-anak korban meninggal dan menanggung biaya rumah sakit korban luka-luka, Dhani akan tetap dimintai konsekuensi sebagai orang tua atas terjadinya kasus kecelakaan DL. Sejumlah artis seperti Shireen Sungkar yang juga pernah mengalami peristiwa kecelakaan, Mei Chan dan juga Virnie Ismail turut merasa prihatin karena ulah DL memicu tragedi maut di jalan tol Jagorawi. Lantas benarkah DL justru tak tahu kalau ulahnya telah memakan banyak korban? Dulu memang sangat traumatik dengan peristiwa ini. Dia belum tahu jumlah korbannya ya atas kecelakaan tersebut. Maka dari itu saya masih belum tahu kapan harus menceritakan kepada dia yang sesungguhnya, karena nggak usah tahu korban saja dia udah cukup traumatis terhadap peristiwa ini gitu. Ya lebih berhati-hati lagi, itu pelajaran buat semuanya, namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya saya lebih mendoakan aja semua korbannya dan si Dulnya juga mudah-mudahan cepat sembuh. Bisa ngomong, cuman yang pasti sih kalau Bunda dia linglung banget sih, cuman dari tadi dia banyak ngomong, dia cerita ke aku tuh lebih banyak ke dia sangat-sangat shock dan terpukul banget karena kasus ini kan makan banyak korban jiwa. Jadi ibarat dari posisi Bunda tuh kasihan banget, dari sisi ibu dia khawatir kesehatan anaknya, keselamatan jiwa anaknya. Dari sisi manusia juga dia ada beban yang sangat berat banget karena dia terpukul banget. Berkali-kali dia ngomong saya terpukul banget karena kok sampai makan banyak korban jiwa dan ada keluarga di luar sana yang dirugikan. Masih kritis, masih kalau saya nggak, ya kondisi badannya masih saya nggak berani buka selimut aja, nggak berani. Lain dengan kasus kecelakaan DL karena mulut manis Vicky, korban-korban kembali berdatangan ke lapas tempat Vicky ditahan. Lantas bagaimana reaksi keluarga Vicky jadi korban mulut manis Vicky? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Mulut Vicky, mantan tunangan Zaskia Gotik, memang teramat manis. Kemarin datang lagi korban mulut manis Vicky lainnya ke lapas Bula Kapal Bekasi tempat Vicky ditahan. Lantas kasus mulut manis apalagi yang dilakukan Vicky?